Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak ibu semua dapat mengerti apa yang ibu sampaikan. Baiklah, ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita baca sama-sama ya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, anak-anak, pada bacaan ini, apakah ada kata-kata yang tidak anak-anak mengerti? Oh, ada. Apa tentang pertumbuhan dan perkembangan? Ya, baik, ibu akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan yaitu awalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, setelah itu kita bisa melakukan sesuatu yang tidak kita bisa sebelumnya. Baiklah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Ada gambar anak bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Yang awalnya anak bayi ini memiliki ukuran dan tinggi badan yang kecil. Setelah itu, ketika ia beranjak anak-anak, berat badan dan tinggi badan anak itu bertambah. Begitupun juga ia akan beranjak remaja. Berat badan dan tinggi badan pada saat ia remaja akan berbeda dengan pada saat ia bayi dan pada saat ia anak-anak. Begitupun juga ia beranjak dewasa. Akan bertambah pula tinggi dan berat badannya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Kita akan membahas tentang perkembangan. Ayo amati gambar yang ibu tampilkan ini ya. Pada gambar pertama, ada anak bayi yang digendong oleh ibunya. Ia tidak akan bisa kemana-mana tanpa digendong oleh ibunya, karena ia belum bisa berjalan. Nah, gambar yang kedua, ada anak-anak yang sedang merangkak. Ia mengalami perkembangan. Awalnya ia tidak bisa merangkak, setelah itu ia bisa merangkak. Nah, pada gambar ketiga, coba anak-anak perhatikan. Ada anak kecil yang sedang berjalan, yang sedang belajar berjalan yang dituntun oleh ibunya. Nah, itulah yang dinamakan dengan perkembangan. Yang mana awalnya anak bayi ini tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjalan. Dengan mengalami pertumbuhan, dengan ia mengalami beranjak menjadi anak-anak, ia bisa belajar berjalan. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini yaitu ada anak-anak yang sedang minum susu memakai botol. Anak-anak yang sedang minum susu pakai botol itu, ia belum bisa makan pakai sendok. Nah, dan ia juga belum bisa mengkonsumsi seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan lain-lain. Ia hanya bisa mengkonsumsi susu. Nah, setelah ia mengalami perkembangan dan pertumbuhan,
Anak ini bisa makan menggunakan sendok, menggunakan garpu, menggunakan piring, dan bisa memakan nasi, lauk pauk, sayur-sayuran. Nah, anak ini juga bisa makan sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Apakah anak-anak ibu tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Tidak. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor makanan. Kita harus memakan makanan yang bergizi seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan masih banyak lagi makanan yang dapat kita konsumsi yang bergizi. Selain makanan, olahraga juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Seperti kita ingin menambah tinggi badan kita. Nah, kita harus berolahraga dengan misalnya olahraga lompat tali, bermain basket. Nah, itu tuh dapat membantu kita untuk menaikkan tinggi badan kita. Selain makanan dan olahraga, keturunan juga merupakan faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, sudah. Anak-anak ibu semua ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana yang awalnya anak-anak ibu ini masih bayi, masih belum bisa apa-apa, masih dibantu oleh orang tua, berjalan belum bisa, bermain belum bisa, makan sendiri belum bisa. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah kelas 3, sudah beranjak menjadi anak-anak. Sekarang anak-anak ibu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa pergi ke sekolah sendiri. Nah, itu tuh dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana awalnya anak-anak ibu masih bayi, masih kecil, dan berat badan dan tinggi badannya tidak sama pada saat yang sekarang. Tinggi badan dan berat badan anak-anak ibu pada saat bayi lebih kecil daripada yang pada saat sekarang ini. Nah, berarti anak-anak ibu sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagus ya. Apakah anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan? Paham ya? Nah, untuk pekerjaan rumah, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu mewawancarai orang tuanya. Mewawancarai itu menemukan informasi. Nah, anak-anak ibu mewawancarai orang tuanya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu dari bayi hingga dewasa. Seperti anak-anak ibu menanyakan kepada orang tuanya pada umur berapa anak-anak ibu bisa berjalan, pada umur berapa anak-anak ibu bisa merangkak. Nah, itu bisa anak-anak ibu tanyakan kepada orang tua. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami manusia, yaitu pertumbuhan bertambahnya tinggi dan berat badan manusia, sedangkan perkembangan yang awalnya manusia tidak bisa melakukan sesuatu, setelah itu manusia bisa melakukan sesuatu. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Jangan lupa dibuat tugasnya, minggu depan tugasnya kita kumpulkan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, yang piket jangan lupa piket ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.